disaksikan bersama penuh haru tentunya, dan doa kita semua sehingga kita bisa mempunyai seorang anak yang bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan kita tahu bersama di Kabupaten Wajo ya, sudah banyak tempat-tempat tahfiz Quran yang telah berdiri, bahkan setiap masjid sudah ada tahfiz Al-Qurannya. Allah subhanallah, tentunya suatu kebanggaan kami sebagai warga Kabupaten Wajo. Tentunya kita tetap menjunjung bahwa Sengkang adalah kota santri. Bapak Ibu yang hormati dan sama-sama bahagia, selanjutnya kita lanjut ke pembacaan surat keputusan kepada Ananda Rustan SDME. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Surat keputusan pengurus Pondok Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang nomor 019 garis miring TA garis mendatar NA garis miring C garis miring angka Romawi 3 garis miring 2023 tentang nama-nama wisudawan Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang angkatan pertama tahun pelajaran 2022-2023, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. 1. Keputusan pengurus Pondok Tahfizul Quran pertama, keputusan pengurus Pondok Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang tentang nama-nama santri-santriwati yang berhak mengikuti wisuda akbar angkatan pertama tahun pelajaran 2022-2023. Kedua, bahwa nama-nama santri yang tercantum dalam surat keputusan ditetapkan sebagai peserta wisudawan akbar angkatan pertama Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang tahun pelajaran 2022-2023. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Sengkang tanggal 20 Maret 2023, cap tertanda pengurus Pondok Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang, Ketua Haji Muhammad Wahbi Ibrahim SE. Kami silakan untuk mengambil tempat, dan juga kami undang dengan hormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calacu, Guru Tanda Terendah Haji Muhammad Yusuf Fasak MPD, dan juga kami undang dengan hormat Ketua Tahfiz Al-Quran dalam hal ini Saudara Haji Muhammad Wabi Ibrahim SE, dan juga kami undang dengan hormat anggota DPR di Kabupaten Wajo dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, dan kami undang dengan hormat yaitu Bapak Haji Andi Muhammad Idris Manungi untuk mengambil tempat. Kabit. Daftar nama-nama santriwati yang telah mengikuti syahadat angkatan pertama tahun 2023 Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang Kabupaten Wajo. Kategori 1 juz. Saya undang dengan hormat Ananda Muhammad Siddiq, asal Sengkang Kabupaten Wajo. Nama orang tua Ayah Haji Muhammad Wahbi Sarjana Ekonomi, Ibu Hajah Siti Rahma, motivasi mengapa ingin membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya saya panggil Ananda Muhammad Muwan, asal Kabupaten Bun. Nama orang tua Ayah Muhammad
Ibu Siti Suryawati SPD, jumlah hafalan 2 juz, motivasi menghafal, jangan memikirkan hasilnya jika belum ada usaha tanpa gelar. Selanjutnya, saya panggil Ananda Nurul Sakit, asal Singkang Kabupaten Mojo. Nama orang tua: Ayah Agus Haji Farakasi, Ibu Sarina Yesus. Jumlah hafalan 2 juz, motivasi menghafal, dapat mengubah diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, saya panggil Aileen Syahida, asal Nusa Tenggara Timur. Nama orang tua: Ayah Wardina, Ibu Mardiana. Jumlah hafalan 4 juz, motivasi menghafal, jadah penghafal Al-Quran yang siap meroja, bukan hanya siap-siap. Selanjutnya kategori 5 juz, saya panggil Ananda Muhammad Abdallah, lahir di Singkang Kabupaten Mojo. Nama orang tua: Ayah Dotrandes Haji Muhammad Tahir Usman, Ibu Andi Sanubaria. Jumlah hafalan 5 juz, motivasi menghafal, lelah dalam menghafal akan berbuah jannah. Selanjutnya saya panggil Ananda Muhammad Arifin Ilham, asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nama orang tua: Ayah Haji Muhammad Yahya Sida, Ibu Hajah Mardiana Yakub. Jumlah hafalan 5 juz, motivasi menghafal, ingin mewujudkan impian kedua orang tua. Selanjutnya saya panggil Ananda Akram, asal Kabupaten Pindrang. Nama orang tua: Ayah Wahidin, Ibu Hajah Aminah. Jumlah hafalan 6 juz, motivasi menghafal, jadilah orang yang bersabar dalam menghafal Al-Quran, karena kesabaran adalah kunci kesuksesan. Saya panggil Ananda Muhammad Iksan, asal Kabupaten Boni. Nama orang tua: Ayah Burhan, Ibu Sandriani. Jumlah hafalan 7 juz, motivasi menghafal, mencari ridha Allah dan ingin membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Selanjutnya saya panggil Ananda Gefira Nur Azika, asal Kabupaten Sidrat. Nama orang tua: Ayah Abdul Waris SPDI, Ibu Roslinda AMA. Jumlah hafalan 6 juz, motivasi menghafal. Seorang penghafal Al-Quran akan dinaikkan derajatnya di akhirat kelak sebagaimana bacaannya pada saat di dunia. Selanjutnya saya panggil Ananda Amelia Jafar, asal Kabupaten Bone. Nama orang tua: Ayah Muhammad Jafar, Ibu Asma Aryani. Jumlah hafalan 7 juz, motivasi menghafal. Tidak masalah kamu akan mencapainya dalam waktu yang lama, asal kamu terus siada dan murojaah. Kamu baru disebut gagal jika kamu berhenti. Oleh karena itu, jangan berhenti sebelum tujuanmu tercapai. Selanjutnya saya panggil Ananda Aulia Ramadhani, asal Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Sultan Jaya SPDI, Ibu Fatmawati. Jumlah hafalan 7 juz, motivasi menghafal. Berusahalah menjadi seseorang yang dapat dibanggakan oleh orang tuamu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya saya panggil Ananda Arnita, asal Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Suwardi, Ibu Agustina. Jumlah hafalan 7 juz, motivasi menghafal. Menghafallah karena Allah, bukan karena ingin gelarnya saja. Selanjutnya saya panggil Ananda Haikal, asal Kabupaten Pindrang. Nama orang tua: Ayah Sunusi, Ibu Rusdiana. Jumlah hafalan 9 juz, motivasi menghafal, ingin membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya saya undang Ananda Hedarman, asal Belopa, Kabupaten Luwu. Nama orang tua: Haya Aji Iskandar, Ibu almarhumah Hajah Heriani. Jumlah hafalan 9 juz, motivasi menghafal, ingin menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran, sekaligus membahagiakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kategori 10 juz. Saya panggil atas nama Ahmad Adam, asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selanjutnya saya panggil Muhammad Ilham,
Di Balungti. Muhammad Ilham, asal Kabupaten Bone. Nama orang tua: Ayah Burhan, Ibu Sandriani. Jumlah hafalan 10 juz. Motivasi menghafal. Hebat itu bukan seberapa cepat seseorang dalam menghafal Al-Quran, akan tetapi seberapa mampu dia istiqomah dalam menghafal dan menjaga hafalannya. Siapa tadi? Belum dihafal. Ini nih. Selanjutnya saya panggil Ananda Muhammad Arif Tahang, asal Kabupaten Pindrang. Nama orang tua: Ayah Tahang, Ibu Duleni. Jumlah hafalan 7 juz. Motivasi menghafal. Bersungguh-sungguh agar dapat memasangkan mahkota cahaya kepada kedua orang tua di surganya Allah. Saya panggil Ananda Muhammad Ikram Kaifa, asal Sengkang, Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Haji Kamarudin, Ibu Haja Akifah. Jumlah hafalan 7 juz. Motivasi menghafal. Ingin membanggakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Selanjutnya saya panggil Ananda Rahmat Ridho Firmansyah, asal Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Kamarudin, Ibu Siti Nurhalimah. Jumlah hafalan 7 juz. Motivasi menghafal. Dapat membahagiakan orang tua atas prestasi yang saya gapai. Selanjutnya saya panggil Ananda Ulil Absar, asal Kalimantan Timur. Nama orang tua: Ayah Dr. Haji Sapar SPDI MPD, Ibu Haja Suwarni Ali SPDI. Jumlah hafalan 8 juz. Motivasi menghafal. Jagalah hafalanmu, karena sesungguhnya hafalan yang kita hafal akan memberikan kita di akhirat kelak, insya Allah. Selanjutnya saya panggil atas nama Muhammad Yasser Arafat, asal Sengkang, Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Askar Amin, Ibu Asmiati. Jumlah hafalan 10 juz. Motivasi menghafal. Jangan pernah lelah untuk selalu menuntut ilmu agama. Selanjutnya saya panggil Ananda Muhammad Sidik Taufikur Rahman, asal Sengkang, Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Haji Agus, Ibu Haja Hajra. Jumlah hafalan 10 juz. Motivasi menghafal. Ingin membahagiakan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya saya panggil Ananda Fauzia, asal Kabupaten Wajo. Nama orang tua: Ayah Zainal Abidin, Ibu Rajang. Jumlah hafalan 10 juz. Motivasi menghafal. Jika cita-cita adalah menghafal Al-Quran, maka murojaah adalah pekerjaan seumur hidup. Selanjutnya saya panggil Tiari Islami Putri, asal Kabupaten Bone. Nama orang tua: Ayah Sudirman Sulma, Ibu Hasni. Jumlah hafalan 10 juz. Motivasi menghafal. Setiap huruf yang dibaca maka mengalir juga pahalanya kepada kedua orang tua dan juga guru-guru ta. Lelahmu dalam menghafal tidak akan sia-sia. Selanjutnya saya panggil Ananda Muhammad Abizar Ibrahim, asal Kabupaten Pindrang. Nama orang tua: Ayah Ahmad Syarif, Ibu Haryani. Jumlah hafalan 11 juz. Motivasi menghafal. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya saya panggil Ananda Akmal Hidayat, asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nama orang tua: Ayah Zulkifli SPDI, Ibu Sanawiyah SPDI. Jumlah hafalan 14 juz. Motivasi menghafal. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya saya panggil Ananda Abisar Al-Ghifari, asal Endrekang. Nama orang tua: Ayah Suwardi, Ibu Nurlijawati. Jumlah hafalan 15 juz. Motivasi menghafal. Banyak keutamaan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada hafiz Al-Quran. Selanjutnya saya panggil Ananda Fahriansyah, asal Nusa Tenggara Timur. Nama orang tua: Ayah Ansar, Ibu Haja Marheni. Jumlah hafalan 17 juz. Motivasi menghafal. Lelah karena lillah akan berbuah jannah. Selanjutnya saya panggil Ananda Siti Umi Rahayu, asal Kabupaten Wajo. Nama orang tua:
Ayah Burhan Saida, Ibu Indok Wetweng, jumlah hafalan 18 juz. Motivasi menghafal. Menghafal Al-Quran ibaratnya seperti orang yang meninggal dunia, karena hafalan tersebut akan disertorkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kategori 20 juz. Atas nama Akmal Sukri, asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nama orang tua Ayah Zulkifli SPDI, Ibu Sanawiyah SPD, jumlah hafalan 20 juz. Motivasi menghafal, terinspirasi dengan hafiz Al-Quran dan ingin membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya, saya panggil Ananda Sultan, asal Kalimantan Timur. Nama orang tua Ayah Haji Abu Bakar, Ibu Hajah Syahriah, jumlah hafalan 24 juz. Motivasi menghafal, ingin menjadi ulama tafsir dan membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya, saya panggil atas nama Ananda Khairul Amri, asal Kabupaten Bone. Nama orang tua Ayah Suwardi, Ibu Rosmatan, jumlah hafalan 26 juz. Motivasi menghafal, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin membahagiakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Ditetapkan di Sengkang tanggal 20 Maret 2023. Cap tertanda pengurus Pondok Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang, Ketua Haji Muhammad Wahbi Ibrahim SE. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa nursada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang penuh berkah ini, sekali lagi saya akan mengundang Rizwandi ke atas panggung menghafal Al-Quran 30 juz selama kurang lebih 1 tahun 7 hari. Baik, kita saksikan bersama-sama. Rizwandi, asal Sulawesi Tenggara. Nama ayah Mana, Ibu Sumarni, jumlah hafalan 30 juz selama kurang lebih 1 tahun 7 hari. Ya, kita saksikan bersama. Luar biasa ya capaian telah dicapai oleh Ananda Rizwandi yang telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kita beri aplaus yang sangat meriah buat Rizwandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengumumkan hasil syahadah Al-Quran Nurul Asadiyah Calacu Sengkang, angkatan pertama, tahun 1443 Hijriah, garing 2023 Miladiah. Jadi Ananda yang saya sebutkan namanya agar kiranya ke atas. Baik, pertama, kategori 1 juz. Harapan diraih oleh atas nama Ananda Zikir. Iya, kita boleh aplaus ya. Luar biasa. Ya, kami persilakan Ananda agar kiranya ke atas panggung untuk menerima sertifikat. Selanjutnya, juara ketiga untuk kategori 1 juz diraih oleh Ananda Nurul Sakiyah. Iya, kami undang dengan hormat Ananda Nurul Sakiyah. Tahan dulu. Selanjutnya, terbaik 2 kategori 1 juz diraih oleh Ananda Muhammad Mufadal. Iya, tepuk tangan.
Ya terbaik 1 diraih oleh Ananda Airin Syadila. Orang tuanya. Dan kepada kedua orang tua para yang sudah berprestasi, kami persilakan untuk maju ke depan. Kepada kedua orang tua kategori 1 juz ya. Oke, kami persilakan untuk maju ke depan untuk foto bersama. Harapan diraih oleh Ananda Akram. Juara ketiga kategori 5 juz diraih oleh Ananda Haikal, asal Kabupaten Pindrang. Masya Allah. Terbaik 3 Bu. Selanjutnya terbaik 2 kategori 5 juz diraih oleh atas nama Muhammad Arif Tahang, asal Kabupaten Pindrang. Itu. Dan kepada orang tua dari anak santri kita yang terbaik untuk mendampingi putra putrinya, tapi kepada orang tua yang telah menyempatkan hadir, langsung juga kami silakan mengambil tempat di samping putra putrinya yang telah menorehkan prestasi dalam kategori 5 juz. Baik, selanjutnya terbaik 1 kategori 5 juz diraih oleh Ananda Rahmat Ridho Firmansyah, asal Kabupaten Wajo. Selanjutnya kita beralih ke kategori 10 juz. Harapan 1 diraih oleh atas nama Muhammad Sidik Taufikur Rahman, asal Kabupaten Wajo. Ya. Tahan ini dulu ya. Oh biar terbaik 3 untuk kategori 10 juz atas nama Fahriansyah. Tolong Ananda dipercepat langkahnya. Ya, kepada orang tua dari setiap santri, saya kira juga langsung mengambil tempat di depan. Terbaik 2 diraih oleh atas nama Siti Umi Rahayu. Dan terbaik 1 kategori 10 juz diraih oleh atas nama Akmal Hidayat. Tapi kepada perwakilan setiap pendamping ya, dalam hal ini orang tua dari para santri tahfizul Quran, langsung juga kami persilakan mengambil tempat. Tahan. Selanjutnya saya panggil kategori 20 juz. Ya, lanjut foto bersama. Terbaik 3 diraih oleh atas nama Ananda Sultan. Kemudian terbaik 2 diraih oleh Ananda Khairul Amri, dan terbaik pertama
diraih oleh atas nama Ananda Akmal Sukri kategori 20 juz. Ditetapkan di Sengkang tanggal 21 Maret 2023, cap tertanda Ki Muda Mustari Mubarak SPD. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa nursada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengumuman hasil syahada akbar dan tentunya telah dimuatkan langsung oleh saudara Rustang SCME. Tapi kepada Nanda foto dulu ya, kepada perwakilan orang tua, tapi kepada pendamping dalam hal ini. Selanjutnya predikat yang istimewa kami berikan kepada salah satu santri yang bergelar dengan santri teladan. Yang pertama, Siti Umi Rahayu sebagai santri teladan angkatan pertama tahun 2023 Tahfizul Quran Nur Asadiyah Calacu. Iya, beri tepuk tangan dong buat Siti Umi Rahayu sebagai santriwati teladan angkatan pertama Tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu. Dan selanjutnya santri teladan dari santri diraih oleh Khairul Amri. Iya. Tapi kepada Nanda bisa maju ya. Ya, dipersilakan naik yang santri teladan. Silakan santri teladan angkatan pertama ya. Dan juga ada luar biasa ya, merupakan santri teladan tahun 2023. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul adzim wa nahnu ala dzalika lasyahidun wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ilal khairat. Bapak-bapak ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi rahmatan lil alamin wa uswatun hasanah. Dito namanya gamelo waktu. Set di hadisan Nabi ke bawah. Nabi tak berpesan kepada kita semua. Addibu awladakum bisalasihi salin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatil Qur'an lillallahu yawmal adillu ma'ambiyaihi wa asfiyaihi. Betuanna kena bitana podangi tau punaya bija-bija punaya anak, maka dia mancaji kewajibanmu tobatwana laponganana telu parakara. Kewajiban yang pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu. Ini kewajiban orang tua kita mengenalkan Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Nabi kita Muhammad SAW 3 perkara tadi. Yang pertama hubbi nabiyikum. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi menyebutkan sebagai salah satu contoh orang beriman, cinta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi di atas segala-galanya. Jadi itulah penanaman pertama kepada anak-anak kita
Dari kiri sama kokwe dan ewe tania nabi tanah poji ya mana rotau lenggok bapak pakai makalalai maga ya diidolakan adalah orang-orang yang tampil bermacam-macam penampilannya, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kenyataannya Nabi kita sudah tidak ada lagi, tapi pada hakikatnya Nabi kita masih hadir di tengah-tengah kita. Tadi mendahului acara kita ini, anak kita membaca selawat. Maka itulah alat birna kongka acara baraka dari kongka salawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kongka acara degaga salawat nak Nabi degaga baraka na itu. Nabi tidak hadir. Pemakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nigi siarai ka waktu batiku pada itu waktu nasihat di waktu tuku. Berarti kalau kita mengingat Nabi, menyebut nama-nama Nabi, bersalawat kepada Nabi, Nabi hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kita semua. Apalagi ini kita menghadiri penamatan dan ujian tahfizul Quran. Subhanallah. Hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi. Anak-anak yang menghafal Al-Quran itu otomatis cinta kepada Nabi. Berarti bapak dan ibu sudah pas, sudah bisa memberikan motivasi kepada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Magito sinengkar di sekolah Nabi tamelo ipoji, cinta. Nasabah iro di sekolah Nabi ta anak-anak keluarga bainena apona semuanya adalah ahli surga. Semuanya adalah ahli surga. Maka kita dituntut untuk mencintai orang ahli surga. Serkuam mengimatu ini magitoki ahli surga. Supaya anak-anak kita jangan lagi mencintai membanggakan orang-orang yang memang tidak punya harapan untuk bisa menolong kita di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, Nabi kita berpesan kepada kita, wa qiraatil Quran. Dalam hadis ini wa qiraatil Quran, mengajarkan anak kita membaca Al-Quran. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nasambungi hadisnya, fa inna hamalatil Quran, karena baca punne ranat tiwengnya korangnya menghafal Al-Quran dillullahu yaumal adilli ipacilu-cilong imatil sornupung Allah Ta'ala resore nagaga cilu-cilongan. Yakin dan percaya di pada masa nanti itu di nagaga bola apa di langi beri bawang mata soba di bawang degaga cilu-cilongan sekali na cilu-cilongan pung Allah Ta'ala. Tapi ya anak maka para akorangnya matiwi akorang, mohon maaf bapak-bapak dan ibu yang dikategorikan membawa Al-Quran, hamalatil Quran, natiwi akorangnya yang pertama, nah pala akorangnya. Yang kedua, bisa mengerti, menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, bisa memahami isi Al-Quran. Yang keempat, bisa mengamalkan isi Al-Quran. Dan itulah orang yang dikategorikan membawa Al-Quran. Kenapa? Mohon maaf, maegiri atau apal Al-Quran, ya kia mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Apal Al-Quran sarena, ya kia sifat-sifatnya bertentangan dengan Al-Quran. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi tidak mengurangi nilai. Kalau bapak dan ibu mengarahkan adanya menghafal Al-Quran seperti ini anak dari Suwandi. Alhamdulillah, mungkin orang tuanya bangga, tapi lebih bangga kita dari pengurus yayasan Nurul Asadiyah Calacu. Lebih bangga kita dari pimpinan pondok pesantren Nurul Asadiyah Calacu, pembina-pembina kita, bahwa pondok pesantren Nurul Asadiyah Calacu tidak bisa dipandang sebelah mata.
sudah bisa berkiprah sama dengan pesantren-pesantren yang lain. Ini bukan saja anak kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a ambiyaihi sibawai nabi-nabi we angke lanti pungala taala mapamula nabi ada letuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi pacapurnya kita dia duduk bersama-sama dengan nabi-nabi. Maka dia bangga kira-kira onange anak takwewe yang mendapat prestasi dengan baik dihatamkan, tambah lagi yang berprestasi, tambah lagi santri teladan, dia naik satu persatu meninggalkan teman-temannya yang lain, meninggalkan kita semua. Dia kata bangga. Mohon maaf, unangi alena ketua yayasan, yang sekretari yayasan, alena ketua pimpinan pondok, kemudian pengurus Masjid Nurul Asadi Calacu berdiri berjejer di depan, menyambut dan memberikan sesuatu kepada anak kita. Apakah kita tidak bangga melihat anak kita seperti itu? Apalagi nanti di hari kemudian anak kita yang membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran bersama, duduk bersama-sama dengan Nabi. Sedangkan Pak Desa bawa ya silang bangga ki. Wah, unangi balik silang Pak Desa, dapat Pak Desa, terdapat camat, kenapa bupati, kenapa gubernur, kenapa presiden, kenapa yero, tapi maka sudah menerima pengalatalah. Siwa bagi sininna nabi-nabi nanti pengalata sudah berjejeran bersama-sama. Alhamdulillah. Bukan itu saja, masih ada tambahannya lagi. Wasfiyaihi, dan orang-orang yang dicintainya, dan orang-orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai? Anak kita. Yang pertama, kedua orang tuanya, itu yang dicintai. Yang kedua gurunya, Yang ketiga yang dicintai adalah orang yang mengurusnya. Lembaga itu mengadakan tahfiz Al-Quran itu juga termasuk kategori orang yang dicintainya karena andilnya besar. Narik kuapalauki kupungala ta'ala, insya Allah lebih kepada kupungala ta'ala dengan penuh keikhlasan. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf tidak bisa tinggal bersama-sama karena tadi telepon saya selalu berdesak, mobil sudah menunggu saya. Ini sudah lewat jam 10. Saya mau berangkat ke Belawah, dari perjalanan ke Belawah 2 jam. Jadi terpesi agak cara batu koro, terpesi di Pikapang, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada panitia, kepada segala pengurus yayasan, pondok pesantren Nasional Calacu atas kekurangan dan kelebihan kekurangannya, mohon maaf, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Titipan saya terakhir, mari kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatu padu di jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pondok pesantren Nurul Asadi Calacu ini insyaallah. Bila taufiq wasadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami banggakan tentunya, selanjutnya kita masuk ke pesan dan kesan perwakilan orang tua santri yang akan diwakili oleh Guru Pak Haji Muhammad Tahir Usman. Kepada Guru Pak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiq wa'dil amin. Wa ba'du. Saya muliakan dan kita muliakan bersama Ketua Yayasan Nurul Asadi Calacu bersama seluruh jajaran pengurusnya yang sempat hadir, Andri Guruta, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadi Calacu,
kita muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Sekolah Nurul Asadiyah Calacu. Semuanya kita muliakan dan kita hormati. Teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, para wali, orang tua, santri, syahada akbar dan wisuda 30 juz yang sempat hadir, semuanya akan kita muliakan bersama. Anak-anakku, para tahfizul Quran Nurul Asadiyah Calacu yang saya cintai dan saya banggakan semua, aku titip doaku menyertaimu tak terbatas. Semoga engkau sukses dan abadi mengantar orang tuanya sampai di hadapan Allah, insya Allah. Amin. Lanjut dari itu, saya mendapat amanah untuk menyampaikan kesan dan pesan dalam acara ini. Tentunya kesan banyak sekali, tidak bisa saya sebut, banyak sekali kesan. Kesan pertama adalah pada saat kita berniat untuk memasukkan anak kita, kita punya harapan besar, semoga anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Itu kesan yang sangat luar biasa dan penuh niat yang ikhlas. Dan kita berniat pada saat itu bahwa apapun, dimanapun, kapan, apapun yang terjadi, semuanya kita siap untuk menjalaninya, karena di dalamnya itu banyak liku-liku anak kita. Yang kemudian yang berkesan terutama bagi saya, karena kebetulan ada anak saya juga, ya kota Pamalewa yang kalesu maki si mutapangkan ada apa mau libur itu mucili sedesa pa ucili mila para misimu ko magare man ni kere-kere ini sedih. Apa artinya itu semua? Bahwa ini kesan-kesan yang harus kita, apa artinya? Bahwa orang tua jangan putus asa. Anak itu adalah ladang untuk ibadah. Kumaresa itu sedih maresa jamat dapat turunnu natambay pungalatali ibadata. Pakumatu jula lamana nga nata dia nagatu urusu. Tapi dito sih makada taro ko pala migok mana dito sih. Artinya bahwa mengurus anak itu Pak Bu, tentu kita alami semua, diceritanya Ki. Tapi satu prinsip, jangan pernah berhenti mengurus anaknya. Semakin susah dan sulit, semakin ibadah luar biasa kita. Jangan putus asa. Itu yang paling penting juga saya sampaikan. Ajak muat tepat turun Pak Bu. Urusata idit tomatwe kajajang si bawa dek maka falak na kurang, itu ada hidayah dari Allah. Dek ne yamanan na tama maka falak mampu 30 juz, termasuk saya sama dengan Pak Haji Sulaiman tadi. Si tengah minggu lari medek cauka berarti degaga hidayah itu. Makanya anakku, ya apapun yang terjadi nak, kamu harus menjadi penghafal Al-Quran. Satu-satunya harapanku itu gagal lengi saling nadina maka fala aku rako, itulah kebanggaan yang tiada di atasnya nak. Insyaallah besok dia bertugas di Podangin dokna aceh ko mantra anakmu ya romatun renre kota masuruga ya romatun papasangi ki aga sener mahkota. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada anaknya di sini, bersiaplah memakai satu pakaian yang tidak pernah kita pakai di dunia, kecuali hanya orang-orang yang punya anak menghafal Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut dari itu, ada yang mau saya pesan. Mohon maaf para pengurus yayasan, termasuk pembina tahfiz wingkelingon nange makada minus nih. Cuma motivasi ini, karena saya juga punya tempat penghafal Al-Quran 2, satu di Lepe Songkok saya pegang sekarang, dan satu di Majaulang yang baru-baru dibuka. Ajak muan sebab mapukui
angka tu hadis jaro ya pura ubaca sid di kita betul nama mirajat nabi ta ifadangi kifungal taala makada Muhammad fadangi umatmu surat pakalabi talun rupa tau nama Rosidi surat pakalabi tu de fajajanna sebentar dibahas anak-anakku memagat cang maka falak memagat tinulumun aku madosa kok kita doa pajajatta de mulai falak kurangi falak si matu terdesi falak si terdesi itu amanah dan seluruh pekerjaan apapun terutama Al-Quran anakku semua ya kumadosa kita doa pajajatta dan dulu itu nak dan dulu calolok itu pesan saya. Yang kedua maka dari pengalatala padangi umatmu Muhammad surut pakai lebih itu fanglitai apa artinya anak-anakku semua saya pesan motamako matu 30 juz Al-Quran nariku dek mu pakai lebih gurumu ulama dia adalah ulama dek mulolongi barakat na kurangi mau muafalat 30 juz kudek mu pakai lebih guru pakai falakmu dia temulai lolongi barakat na sekalipun kau menghafal 30 juz. Itu pesan saya nanda ya, muliakanlah dia karena dialah orang yang paling berharga dalam kalbumu itu. Iya dialah dan mengantarmu ke surganya Allah, yang mengantarmu untuk berbicara dengan Allah dialah gurumu. Maka muliakanlah dia siapapun dia, dimanapun dia. Itu pesan saya buat ananda semua. Jangan coba-coba dan main-main dengan guru. Jangan dusta sama guru, jangan bohongi guru, dan jangan membenci guru. Itu amanah saya. Yang kemudian yang ketiga, ini berhubungan dengan pengurus tahfiz. Saya mewakili orang tua berterima kasih Bapak Ibu pengurus, terutama pengurus yayasan dan pembina. Terima kasih atas seluruh keikhlasannya, baik tenaganya, pikirannya, lebih-lebih dalam lagi duitnya pun yang kita sumbangkan untuk anak-anak kami. Dega gawading wala kaki jazakumullahu khairan katsira. Purani utiti ki pungala ta'ala pampala ki malepi-lepi. Lisak bolana pungala ta'ala ya si menangi mursui si Bawa Madeceng. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Bapak, hampir saya lupa, Bapak-bapak, ibu-ibu para pembina, anakku yang manang, mohon maaf nak bila ada sesuatu kekurangan, kami mewakili orang tua para tahfiz. Ini kena misalnya engkau atas sitinanya biasa lalu kedua cerita gau tersifat tak dampang ki anak dek gagan yang lain sengadina belok mana ki miti anak tak madeceng ya pada hidup itu nak saya serahkan sepenuhnya nyawa nabam saya sangka wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bersyukur tentunya karena melihat peranan para pengurus dan pembina itu luar biasa. Makanya saya pilih salah satunya penghafal Al-Quran di sini. Saya tempatkan anak-anak kami semua ini karena saya anggap Bapak Nurul Asadia Calacu sangat kita punya harapan untuk membina anak kita. Ternyata setelah saya teliti setiap hari, anak-anak itu betul digambling, bahkan kedisiplinannya sangat luar biasa ketimbang daripada pengurus-pengurus yang lain. Termasuk saya sadari saya punya pondok pesantren seperti itu penghafal, tapi makanya saya bercermin dengan Nurul Asadia Calacu dengan kedisiplinannya itu membuat anak-anak kita menjadi cerah. Seperti itu yang paling penting itu. Makanya saya bersyukur semoga Nurul Asadia Calacu yang akan datang ini akan semakin maju dan semakin berkah insya Allah. Yang susah waktu menghafal itu paling pengaturan waktu. Kadang kalau kita mengaji itu kadang bosan, jadi kadang kalau sudah bosan waktunya susah lagi diatur kembali. Akhirnya hafalan tidak jalan-jalan. Kegiatan ini adalah kegiatan Syahada Akbar
untuk mengevaluasi sampai di mana kelancaran hafalan santri kami yang beberapa kategori 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz. Rizwandi kami angkat sebagai pembina, tapi untuk saat ini masih membina di kampungnya sendiri, belum sempat membina di Tahfidz Quran Ulus Adia Calacu karena alasan juga merawat bapak yang ada di kampungnya. Alhamdulillah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz. Berapa tahun itu? Lamanya 1 tahun 7 hari. Ya, saya harapkan semua donatur masih tetap istiqomah membantu kami karena kami pembina tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari seluruh aspek para dermawan. Semoga harta tak berhenti. Ya, untuk khususnya di masyarakat Kabupaten Wajo yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dididik di Tahfidz Quran Adia Calacu, kami mempunyai beberapa kriteria ya yang harus menjadi syarat untuk masuk di situ, diantaranya kelancaran membaca dan terutama adab akhlak, itu yang paling pokok. Santri yang tamat ini harapan saya cuma satu, jaga hafalannya, murojaah sampai mati. Perhatian, siap, jam perhatian, siap, siap, antum musta'id, takbir, Allah, takbir, Allah.